Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Febriana Eka Anggiani dari Prodi KPI Fakultas Adab dan Dakwah kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sebenarnya bukan dimulai berasal dari kesepakatan pemuda saat momen Sumpah Pemuda, akan tetapi jauh sejak abad ke-7 silam. Namun, bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah bahasa Indonesia secara resmi lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam momen Sumpah Pemuda? Dalam momen Sumpah Pemuda, secara faktual, bahasa Indonesia memang dijadikan bahasa nasional resmi dalam momen tersebut. Namun, jika dilihat dari awal perkembangannya, bahasa Indonesia justru lebih jauh dari tahun 1900-an. Perkembangan awal bahasa Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7, yaitu masa perdagangan, dan awalnya justru berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres tersebut. Beliau mengatakan jika mengacu kepada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda ke-1 yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam Harian India Baroe pada 10 Januari 1926, pada 11 Februari 1926 di koran yang sama. Tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Roestam Effendi, Idrus, dan Cairin Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Selanjutnya pada 1936 Sultan Takdir Iskandar menyusun kata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi
dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Chairin Anwar pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia ke-1 di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin gelar 5 tahunan untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia. Nah, itulah informasi mengenai dasar dan kronologi sejarah bahasa Indonesia. Secara faktual, bahasa Indonesia memang dijadikan bahasa nasional resmi dalam momen Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Namun jika dilihat dari awal perkembangannya, sejarah bahasa Indonesia justru sudah dimulai sejak masa perdagangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.